Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di ruang kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Nah, ini berkesempatan ini rangkaian Komik Para 3 ya? Ini kan Komik Para 3, Yes. kita dapat salah satu vokasi dari Forte Comic. Ini salah satu yang terpilih untuk direview duluan. Betul. Kita dapat dapat lebih dulu tentu saja untuk itu. Dan ini bisa dibeli di Komik Para nanti ya. Betul Bisa sekali. dibeli di PO-nya Komik udah Para. dibuka jelas. PO-nya udah dibuka. Jadi pada saat kita konten kali ini nih penjualannya belum dibuka, belum bisa dibeli Nah, gitu. tapi belum bisa PO-nya dibeli. udah ada untuk diambil di Komik Para. Daris kan maksa nih buat dapat ini. Enggak gitu. Nah, oke, gimana? Kasih ini adalah komik antologi dari Forte Comic. Ini teman-teman dari Jogja ya. Oke, betul. Teman-teman komikus muda dari Jogja, dia bikin Forte Comic. Ya. Nggak tahu sih singkatannya apa ya. Ya. Tapi bagus juga, tapi Forte bagus, Comic tuh menarik, catchy. Forte ya, Ya. Forte. Forte kan keahlian khusus kayak gitu, Menarik skill namanya. khusus gitu. Nah, untuk antologi kali ini judulnya Kasih. Kenapa Kasih? Karena memang apa namanya? Setelah dibaca jadi Make sense ya. Jadi make sense. Jadi tema besarnya adalah kasih gitu. Nah, ada 4 cerita yang digawangi oleh Ihsan Halili, Rio Baskoro, Rehaneru dan Kurokuita. Aduh, nama kalian susah-susah. Betul. Kurokuita. Nah, 4 cerita ini 4 cerita berbeda tapi temanya sama. Jadi yang mengikat komik ini itu adalah kasih. Kasih sayang sih sebenarnya. Sebetulnya tapi kasihnya sendiri ada. Nanti ada. Tapi kami udah sering ngomong ya kalau nggak gitu cocok sama komik-komik kompilasi gitu. Ya, Dengan berkecualian beberapa komik ya. Betul. Nah, karena kan kompilasi itu secara sederhana teman-teman gampangannya adalah, dan teman-teman kreator juga pastinya paham ini bahwa mungkin temanya bisa sama atau mungkin yang dirancang tuh bisa bagus gitu, tapi kadang-kadang tuh atau seringkali tuh ceritanya berhenti di titik yang gitu. Ada mak jegagiknya gitu loh. Kompilasi itu kadang-kadang seperti itu tuh. Nah, makanya kalau aku lebih suka kompilasi yang bertema atau antologi mungkin bahasanya lebih ke antologi. Kasih ini jelas masuk ke situ. Makanya ke situ. Oke banget nih aku ketika baca. Untuk ukuran teman-teman komikus yang masih baru merintis ini udah bagus banget. Udah bagus banget. Oke. Dari 4 kisah ada 2 yang sangat menonjol ya. Iya, sangat menonjol. Ada 2 sangat menonjol, bagus banget. Plus dibonusin epilog ya. Plus dibonusin epilog yang merangkai semua 4 cerita ini. Jadi ini tuh tidak terasa baca kompilasi, tidak terasa baca cerita pisah-pisah karena ada benang penghubungnya. Itu yang bikin aku oke. Ya, dari sebelum aku baca ini, Daris bilang bahwa masih satu dunia. Semua karakternya ini masih satu dunia, meskipun bukan berarti dalam artian ya ada ketemunya ada, tapi bukan berarti itu maksudnya kayak kita ngelihat HP ternyata ada karakter yang ini kan karakter yang tadi kita baca sebelumnya. Bukan gitu. Easter egg. Bukan Easter egg, Easter egg. tapi memang berada di dunia yang sama. Beda. Kalau Easter egg itu kayak cameo kan? Ya, betul. Jadi ini bukan cameo. Lebih ke ya nyambung aja. POV-nya berbeda karakter, beda judul, beda karakter gitu. Jadi ya udah. Ada 4 judul tuh, Kalung 10 Juta, ada Kirana dan ada Sudah Waktunya. Oh iya, dan ini ada jaket ini gila banget. Jadi secara presentasi bagus, gila. Jaket dengan harga yang berapa? Murah, 80.000 Mas harganya. Itu PO atau? Yang kalau PO 70.000. Oke. Kalau tapi bisa diambil Komik Para ya. Komik Para, nah, betul. Kalau di Komik Para nanti harganya 80.000. Oke, tapi worth sih. Harga ready stocknya 80.000. Nanti kami ngetok juga itu ada di kurator ya. Di harga yang sama itu 80.000. Oke. Untuk 80.000 udah dapat untuk ukuran komik indie ya, udah dapat kayak gini tuh dan beda gitu loh. Biasanya kan cover tuh sama. Betul. Cuman ini tuh covernya beda. Iya. Secara konsep tuh menyenangkan gitu. Beneran dipikir nilai ekonominya. Nah, ini ceritanya seperti ini. Terus ini Forte itu apa itu ada di sini sih. Ya. Tadi satu judul terakhir yang belum disebutin Daris adalah belum terlambat. Nah, belum terlambat. Judul-judulnya juga sangat puitis karena komik ini nadanya cukup puitis Mas ya. Betul. Makanya aku agak khawatir Mas Bagas gak suka. Mas Bagas kan sukanya bunuhin orang gitu. Jadi, Mas Bagas cocok ya. Ternyata cukup cocok ya. Nah ini
aku mau lebih masuk lebih dalam lagi. Jadi kalau kita buka secara ringkas, secara sekilas gitu tadi bahkan tak lihat gambar-gambarnya. sebelum aku ini yang pertama ya, kalung 10 juta. Menyenangkan gambarnya? Menyenangkan gambarnya. Lucu, agak ke sini Riz. Agak gini. Nah, terus ini yang Kirana. Yang paling serius, yang paling detail. Yang paling detail tuh Kirana, ya, detail banget. Betul. Terus sudah waktunya. Secara pribadi aku suka banget cerita sudah waktunya. Nah, nanti yang terakhir apa? Belum terlambat ya? Yang terakhir belum terlambat. Belum terlambat. Kakek ini ya, kakek. Ya. Justru ternyata teman-teman, sebelum aku baca, kita ngobrol dulu tadi dan aku lihat-lihat sekilas, memang Kirana yang paling menonjol ya. Top notch lah secara visual. Secara visual. Kalau storytellingnya dia oke. Storytellingnya jadi empatnya storytellingnya oke. Empat-empatnya tuh bagus. Jadi kualitas penceritaannya karya ini Forte Comics ini oke, bener-bener oke teman-teman. Tapi secara gambar yang paling kurang memang siapa tadi? Yang ketiga. Sudah waktunya. Rehan Heru. Lebih sederhana. Gambarnya sangat sederhana. Artinya kalau dibandingkan dengan 3 lainnya, terutama dibandingkan dengan Kirana, itu apalagi dia dibaca setelah Kirana. Dia kerasa banget jegleknya, jomblangnya. Tapi saat kalian baca storytelling dan cerita perpaduannya, menurutku itu yang paling top notch. Benar, sama. Aku juga setuju bahwa karena ini tuh tentang kalau temanya menjadi diri sendiri, jujur kepada diri sendiri. Tapi bagaimana mengatakannya, plot twistnya apa, itu tergarap dengan baik. Justru menurutku yang agak lemah adalah yang pertama sama yang terakhir. Benar, yang agak lemah, kalung 10 juta dan belum terlambat. Ya, tapi posisinya setelah kita baca terakhir, kita jadi tahu bahwa posisi judul pertama itu adalah memang pembawa cerita. Nanti sampai akhir, sampai epilog itu yang tentang ini. Ini sutradaranya jago sih. Sutradara orang di balik yang meramu 4 kisah, meramu bagaimana 4 kisah ini bisa nyambung tuh. Aku memuji sekali ya. Entah siapa ya. Aku juga nggak tahu apakah salah satu dari 3-4 orang ini. Ya mudah-mudahan kita punya kesempatan nanti ngobrol sama mereka di Kopi Para ya. Nah, gitu. Yang pertama itu memang cukup sederhana Mas ya. Nah, tapi sebagai pembuka tuh membuat kita ngerasa cerita selanjutnya seru nggak ya? Abis itu Kirana kita langsung dibawa naik dark banget. Nah, setelah itu temanya. Setelah itu sudah waktunya itu kita dibawa untuk relate tapi kayak ini Riz, the calm before the storm. Jadi kayak sebenarnya kalau kita cuma baca sekilas dari awal main game bareng segala, apa sih ini? Gambarnya kayak dan gini masalahnya gitu. Sangat dalam tanda kutip sepele sekali. Pribadi Mas, aku pribadi sangat relate dengan ini. Bagaimana yang dia lakukan karakternya ini adalah tentang bagaimana, mohon maaf akan explore dikit, sholat di kalangan teman-teman yang nggak sholat. Ya, pada akhirnya di cerita ini jadi itu kan simpel sekali ya, dan ini kan munden banget kan, sehari-hari sekali. Aku pribadi mungkin sampai sekarang ya, tapi pada masa usia itu kayaknya nggak sholat deh. Pada masa usia zaman dulu dengan teman-teman gue gini lagi, kayaknya nggak sholat. Aku kayak gitu. Aku pernah ada di fase itu. Nah, kalau sekarang mah dengan setua ini dan bertahun-tahun ini ya. Iya, gitu kan mereka udah pada tahu. Kalau aku lebih ke dia sih, makanya tapi aku minus nggak punya rasa takut. Iya. Jadi insecure jadi sholat aja. Nah itu makanya, tapi aku yakin banyak sekali yang begini gitu loh. Makanya bahwa menerima diri itu kasih terhadap terhadap kepercayaan kita ya. Terlepas dari apapun kepercayaannya, itu kan menarik ya bahwa yang pertama itu adalah orang tua, yang kedua itu adalah lawan jenis asmara. Yang ke itu diri sendiri dan teman-teman dan ke atas. Ya. Lalu yang terakhir kembali lagi kita keluarga malah. Dikembalikan ke keluarga, bukan orang tua, tapi keluarga. Holistik. Holistik. Anjir, ini jago sih. Jago. Terlepas dari teknisnya memang ada kurang-kurangnya ya. Ya jadi kalau ada tipenya. Ya udahlah indie. Tapi kami udah sering bilang bahwa kalau indie ada tipe-tipenya itu. Betul. Kami masih ya wes lah. Kalau major label tipe-tipenya editornya. Editornya ngapain? Kalian nggak kerja. Kalian nggak kerja. Gitu. Tapi sekali lagi aku mau berterima kasih sih teman-teman Forte udah bikin karya yang
menyentuh lah. Proper. Iya, iya. Sekali lagi ya. Ini menurutku di atas proper sih. Di atas proper. Di atas Kalau udah baca, di atas proper. Di Tapi atas kalau baru lihat, belum baca, mungkin ketimpangan gambar bisa dengan jelas tersampaikan ke kita. Tapi bacalah. Kalau buat kayak Ikro Tapi sih. tapi covernya sendiri udah bagus sih. Jadi covernya tuh menjual sekali. Udah buyable Covernya komersial sekali. Covernya komersial sekali. Gila, ini dipikirkan dengan baik sih. Aku masih salut sih teman-teman komikus. Mereka ngomong kami itu komikus pemula, Mas. Kami masih berjuang untuk bikin komik. Tapi kalian udah bisa menyajikan karya yang aku nggak akan bilang apa, mungkin proper ya, seproper ini. Matang, kalian masih bisa jauh lebih matang ya, dari ini. Bukan berarti ini nggak matang, ini udah proper tuh ya layak. Udah layak. Tapi kalau matang kalian masih bisa jauh lebih matang dari ini. Dan aku sangat menunggu karya-karya Forte yang lain. Nanti apakah tiap Komipara kalian akan mengeluarkan karya? Ini nantang sih kami. Ya nggak apa-apa. Kami tunggu dengan tema-tema yang berbeda yang dieksplor. Karena sekali lagi buatku komik antologi atau kompilasi seperti ini yang aku suka. Ya, jadi kita tuh pernah juga, memang sudah pernah di ruang ngobrol ada yang temanya horor. Terus belum pas take ini sih kita belum take ya. Meka. Terus itu juga menyenangkan ya Meka. Betul. Nah, jadi ini tuh aku sih nggak bicara soal rasanya tuh menyentuh, tapi bukan yang menye-menye, bukan yang kan ada ya komik kompilasi yang aku nggak bilang nggak bagus atau jelek, tapi hanya kumpulan dari karya komikus saja. Sudah gitu. Meskipun mungkin temanya seragam, tapi dibaca ini mah pisahan ini. Gitu. Tapi ini tuh bagus banget. Ini tuh tidak terasa terpisah. Itu yang apalagi ada extra chapternya yang ya jago. Pinter ngelanjutnya. Kecil dikit banget tuh extra. Tapi tidak bercerita apa-apa, tapi berarti. Tapi berarti kalau udah baca 4 chapter ini, lalu baca extra chapternya, good job. Ya. Sutradaranya good job. Ya. Aku nggak tahu siapa sutradaranya. Oke. Jadi mungkin nanti yang kedua judulnya Kisah. Kasih di sekolah. Oke, itu aja review kita soal Forte. Jangan lupa ini bisa di beli. Harganya 80.000 di Komipara. Kalau kalian PO dan diambil di Komipara 70.000, nanti kami akan sematkan link PO-nya. Atau kalian bisa hubungi kami buat PO-nya juga bisa. Nanti kan kami bantu ke mereka. Kalau telat habis. Karena ini barang bagus. Barang bagus. Aku merasa dia akan sold out sih. Semoga ya. Semoga. Karena emang bagus banget. Ya, itu dia. Tidak ada penyesalan sedikit pun lah. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Ini. Walaupun ya itu standar lagi teknis-teknis seperti typo dan lain sebagainya. Ya udahlah ya. Dan itu teman-teman Forte. Itu ruang buat berkembangnya. Betul. Tapi teman-teman Forte, karena di ruang ngobrol kita udah ngobrolin soal teknis, jangan juga dianggap sepele. Karena begitu karyanya udah bagus, secara teknis, ejaan, tanda baca semuanya ditingkatkan jadi lebih bagus, value-nya jadi gede banget. Benar. Gitu sih. Oke. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu. Makasih udah dikirimin. Makasih udah dikirimin. Sama Forte. Ini kami memuji-muji bukan karena dikirimin ya. Bukan. Tapi emang bagus banget aja. Ini kan rangkaian dari benefit dari Komipara dan Ruang Ngobrol. Kayak gitu kerjasamanya. Itu sih. Oke, sampai ketemu. Kalian juga tahu kami lah. Kalau kami kurang cocok juga pasti akan bilang. Ya. Jujur ya. Ya. Sampai ketemu lagi di komik baru launching di Komipara yang lainnya. Ditunggu aja. Nanti kita ada label tersendiri kok. Gitu. Oke. Sampai ketemu. Bye. Thank you.